Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik dan juga bisa menambah wawasan kalian. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga ya. Nah, dari berbagai karakter dengan sifatnya masing-masing, kira-kira apa ya nilai kehidupan dan pelajaran cara berbisnis yang bisa kita ambil dari film SpongeBob SquarePants? Ternyata, walaupun ditunjukkan untuk menghibur, banyak nilai kehidupan dan pelajaran cara berbisnis yang bisa diambil dari film kartun SpongeBob SquarePants. Penasaran seperti apa saja? Berikut adalah cuplikannya. SpongeBob SquarePants memiliki integritas yang tinggi. Dalam sebuah episode berjudul The Graveyard Shift, Mr. Krabs memberitahu karyawannya bahwa Krusty Krab akan buka selama 24 jam per harinya, dan SpongeBob adalah satu-satunya yang bersemangat. Selanjutnya, integritas SpongeBob terlihat dalam episode Just One Bits saat Squidward menyelinap diam-diam ke dalam Krusty Krab di tengah malam untuk menyantap sebuah Krabby Patty. Ia melihat wujud SpongeBob. Saat ditanya apa yang dilakukannya di tengah malam, SpongeBob menjawab dengan polos, "Aku datang ke sini sejak pukul 3 pagi. Hari ini adalah hari menghitung biji-bijian." Lisa Jerinkus, presiden LGPR, sebuah firma public relation, mengungkapkan bahwa SpongeBob SquarePants memang memiliki etos kerja yang luar biasa. Kemampuannya untuk bekerja dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan patut dicontoh. Lisa pun bertanya-tanya mengapa banyak orang tua yang melarang anaknya menonton acara ini, karena nyatanya banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari film tersebut. Jangan mudah berpindah dari spesialismu. Dalam episode Krusty Sponge, seorang pengkritik makanan memberi pujian kepada SpongeBob yang menjadi salah satu alasan untuk makan di Krusty Krab. Mendengar hal tersebut, Mr. Krabs memanfaatkan SpongeBob agar banyak yang datang ke restoran. Ia bahkan mengganti nama restoran menjadi The Krusty Sponge dan memaksa Squidward menggunakan kostum berbentuk SpongeBob. Sementara SpongeBob sibuk mengurus kereta SpongeBob di depan restoran. Alhasil, bagian terpenting dari restoran, yakni Krabby Patty, menjadi terbengkalai. Konsumen akhirnya memprotes makanannya dan berhenti datang. Kesalahan terbesar di sini adalah ketika Mr. Krabs melupakan spesialisasi SpongeBob dan Squidward sehingga restorannya menjadi berantakan. Pesan yang bisa diambil adalah jangan mudah meninggalkan spesialisasimu tanpa pertimbangan matang-matang. Kualitas adalah yang utama. Dalam episode Born Again Krab, Mr. Krabs memaksa SpongeBob menjual Krabby Patty tua dan menjijikan yang ditemukan di bawah alat panggang. Mr. Krabs tidak bisa menerima kenyataan bahwa Krabby Patty itu dibuang sia-sia. Namun akibat hal tersebut, Krusty Krab mulai kehilangan pelanggan dan bisnis semakin buruk. Mr. Krabs akhirnya memutuskan untuk memakan Krabby Patty itu demi membuktikan bahwa Krabby Patty tersebut aman dimakan. Alhasil ia pun berakhir di rumah sakit. Contoh kedua dapat dilihat pada episode Patty Heap, di mana SpongeBob memulai bisnisnya sendiri, menjual Krabby Patty, yakni Krabby Patty dengan aneka warna. Dagangan SpongeBob laku keras, namun ternyata semua ikan yang memakannya berubah warna. SpongeBob di sini hanya mementingkan wujud dari Krabby Patty tersebut tanpa mementingkan kualitasnya. Bisnisnya berumur pendek karena burgernya tidak sesuai harapan dan memberi efek samping yang buruk. Pelajaran ini bisa diambil oleh pebisnis, di mana kita harus tulus dalam menjual sesuatu. Konsumen bukanlah seseorang yang bisa dibodoh-bodohi. Gunakan strategi jangka panjang yang bisa mempertahankan bisnis kita. Layaknya plankton yang selalu serius menyusun strategi untuk mencuri resep Krabby Patty agar bisa mensukseskan bisnisnya. Kita akan mendapatkan sesuatu sepadan dengan apa yang kita bayar. Saat Mr. Krabs melakukan syuting untuk iklan Krusty Krab, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri untuk meminimalisasi biaya produksi. Dia juga memilih waktu tayang pada pukul 3.28 dini hari untuk memperoleh harga yang murah. Tentunya hasilnya tidak memuaskan. Hanya sedikit sekali penduduk Bikini Bottom yang melihatnya. Kasus ini sesuai dengan pepatah, kita akan menuai apa yang kita tanam. Dengan kata lain, kita akan mendapatkan sesuatu sepadan dengan yang kita bayar. Oleh karena itulah, jika ingin memperoleh hasil yang maksimal, maka kita juga harus mengupayakan yang maksimal. Jangan biarkan pekerjaan mengambil alih hidup kita.
Joey Walsh, eksekutif direktur dari Townsend Pittsburgh Museum of Cartoon Art, mengungkapkan, selain Patrick, semua dalam film SpongeBob SquarePants memiliki pekerjaan yang jelas. Dari 50% isi ceritanya berkutat pada pekerjaan itu. Hal ini tidak sering kamu temui dalam film kartun ini, membuktikan mereka sangat serius membuat film SpongeBob. Walsh menambahkan bahwa dalam episode saat SpongeBob kehilangan pekerjaan dan spatulanya, kehidupannya hancur seketika. Hal ini nyatanya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana saat kita kehilangan pekerjaan, hidup kita hancur berantakan. Contoh lainnya bisa dilihat saat SpongeBob kehilangan name tag-nya. Saat itu, ia langsung merasa kehilangan identitas secara harafiah. Ia bahkan pingsan karena panik. Pada saat inilah Walsh menyadari bahwa SpongeBob bukanlah film kartun biasa, melainkan sebuah kisah fiksi yang mengenai pebisnis abad 21. Mulai dari kisah pemilik bisnis hingga karyawannya, kisah tersebut juga menjelaskan bahwa hidup tidaklah harus digantungkan 100% pada pekerjaan, karena kita biasanya benar-benar membiarkan pekerjaan mengambil alih 90% dari hidup kita. Hiduplah secara positif. Seperti telah disebutkan sebelumnya, SpongeBob SquarePants merupakan seseorang yang memiliki sifat optimis. Dia selalu memandang segala sesuatu dari sisi positifnya terlebih dahulu, tidak peduli saat Mr. Krabs sedang memarahinya atau saat Squidward sedang kesal dengannya. SpongeBob biasanya menerimanya dengan baik dan tetap ceria. Kita juga bisa mengambil nilai kehidupan yang satu ini dari banyak episode SpongeBob SquarePants. Belajarlah berkompromi. Dalam setiap episodenya, bisa diketahui bahwa SpongeBob SquarePants memiliki sebuah lingkungan pergaulan yang mencangkup Squidward, Patrick si bintang laut, dan Sandy dari Texas. Mereka sering bertengkar, bahkan berkelahi, namun akhirnya berbaikan kembali dan tetap menjadi teman baik. Di sini kita bisa memahami bahwa sahabat atau orang-orang di sekitar kita semua memiliki pola pikir yang berbeda-beda, sehingga kita harus belajar berkompromi. Begitu pula halnya dalam berbisnis atau bekerja, di mana kita perlu memahami perbedaan pendapat dari setiap rekan bisnis dan karyawan untuk mengambil solusi terbaik bagi semuanya. Kebulatan tekad SpongeBob SquarePants. Terdapat episode saat SpongeBob berusaha memperoleh surat izin mengemudi untuk mengendarai kapal. Dalam episode ini ditunjukkan bahwa SpongeBob sangat tidak berbakat dalam mengemudi dan selalu gagal. Namun episode seperti ini muncul lebih dari satu kali dengan usaha yang berbeda-beda dan kegagalan yang berbeda-beda pula. Lalu apa inti dari cerita tersebut? Pesan yang mungkin ingin disampaikan adalah bahwa SpongeBob merupakan seseorang yang memiliki tekad bulat dan pantang menyerah. Tidak peduli seberapa sulitnya memperoleh SIM, ia terus berusaha dengan mengupayakan hal yang berbeda untuk mencari hasil yang lebih baik. SpongeBob ternyata murah hati. Meski dibuat lucu dan terkesan komedi, kita bisa melihat bahwa dalam keadaan apapun, SpongeBob selalu berusaha membantu temannya yang kesusahan. Tanpa perlu dicontohkan pada episode tertentu, kita bisa melihat hal ini dengan jelas. Walaupun biasanya ia gagal dan tidak sesuai ekspektasi, namun ia tidak berhenti membantu teman-temannya. Disinilah jelas bahwa SpongeBob SquarePants memiliki hati yang besar untuk selalu membantu siapapun dalam keadaan apapun. Nah guys, bagaimana informasi tadi? Cukup menarik bukan? Kalau menarik kalian tahu kan harus ngapain? Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. What do you mean?